Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Abdul Rasid, semester 4, jurusan Akuntansi Syariah, akan membahas tentang praktik etika dalam bisnis. Yang pertama, kita membahas definisinya dulu, bahwa definisi etika bisnis itu ialah studi tentang aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Etika bisnis juga adalah sebuah segmen etika, terapan yang mencoba untuk mengontrol atau memeriksa pengaturan moral dan etika perusahaan. Jadi dalam etika bisnis ini diatur harus adanya etika untuk keberlangsungan perusahaan, mungkin begitu. Lalu kita ke konsepnya. Konsep etika bisnis itu tercermin pada budaya perusahaan. Menurut Kotler tahun 1997, budaya perusahaan merupakan karakter suatu perusahaan yang mencakup pengalaman, cerita, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh jajaran perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari cara karyawannya berpakaian, berbicara, melayani tamu, dan peraturan kantor. Jadi di situ diatur juga tentang operasional etika bisnis itu di perusahaan. Jadi bagaimana kita berbicara, bagaimana kita sopan santun kepada konsumen, ya mungkin, dan seterusnya begitu. Nah, kemudian isu-isu dalam etika bisnis. Yang pertama, isu mengenai hak-hak moral dan tugas antara perusahaan dan pemegang sahamnya. Konsep stakeholder atau konsep pemegang saham, seperti itu. Dan yang kedua, masalah etis tentang hubungan antara perusahaan yang berbeda. Misalnya, saling bermusuhan, misal perang harga, misal spionase industri, dan seterusnya begitu. Dan yang ketiga, masalah kepemimpinan, tata kelola perusahaan dan usaha sosial perusahaannya. Jadi harus ada kepemimpinan yang jelas gitu. Bagaimana kepemimpinan yang beretika, bukan hanya yang secara sembrono seperti mungkin begitu. Dan kemudian yang keempat, penyalahgunaan kebijakan etika perusahaan sebagai instrumen pemasaran. Jadi jangan sampai adanya penyalahgunaan kebijakan di situ. Kemudian yang kelima, reformasi hukum. Nah, seperti perdebatan etis, memperkenalkan kejahatan mematikan perusahaan. Nah, kita lanjut di etika bisnis melalui pendekatan Al-Quran. Di antaranya itu yang pertama, kesatuan atau tauhid. Nah, konsep ini merupakan hubungan vertikal, bahwa petunjuk atau hidayah yang benar itu berasal dari Allah. Nah, yang kedua, keseimbangan atau kesejajaran. Keseimbangan atau keadilan lah, mungkin begitu lebih enaknya. Itu menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Dan yang ketiga, kehendak bebas. Nah, berdasarkan konsep kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan tindakan yang diperlukan
untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya, mungkin begitu, atau kekuasaan yang paripurna, mungkin begitu lebih enak. Dan keempat, tanggung jawab. Nah, di sini konsep sebelumnya kan konsep kehendak bebas. Nah, yang merupakan itu batasan mengenai apa yang bebas dilakukan manusia dengan hubungannya dengan kebutuhan manusia untuk bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Dan yang kemudian yang kelima, ihsan. Ihsan ini artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan kebaikan kepada orang lain, mungkin begitu. Nah, kemudian keterkaitan etika bisnis dengan good corporate governance atau lebih dikenal GCG. Nah, kode etik atau komponen etika bisnis harus ada dalam perusahaan atau dalam penerapan konsep good corporate governance atau GCG. Kode etik dalam berbisnis di perusahaan merupakan implementasi salah satu prinsip GCG. Nah, kode etik tersebut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Nah, kemudian etika bisnis dan good governance atau GCG memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana apabila GCG ingin diterapkan maka dibutuhkan pengetahuan mengenai etika bisnis yang baik. Dalam prinsip GCG pun sudah terkandung etika bisnis yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Jadi keduanya merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan nilai dari suatu perusahaan. Jadi harus ada keterkaitan antara etika bisnis dan GCG ini, dan tidak bisa dipisahkan, harus saling sejajar. Nah, kemudian prinsip dasar etika bisnis menurut Keraf 1994. Yang pertama itu prinsip otonomi, bahwasanya kita mempunyai kehendak tersendiri untuk menggapai etika tersebut. Dan yang kedua itu prinsip kejujuran. Nah, jadi harus ada kejujuran untuk praktek etika tersebut. Dan yang ketiga prinsip tidak berbuat jahat. Jadi kita harus ke jalan yang benar, atau dalam menurut kiai atau penceramah gitu, ke jalan Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus, mungkin begitu. Dan yang keempat prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan di sini dalam etika bisnis ini harus ada namanya keadilan di situ. Jangan ada ketimpangan di situ. Harus adil dalam melakukan kebijakan. Dan kemudian yang kelima prinsip hormat pada diri sendiri. Jadi kita harus gitu menghormati kepada diri kita sendiri gitu. Jangan hanya menghormati orang terus gitu, dalam artian hormati apa yang kita lakukan dulu gitu. Mungkin begitu. Dan kemudian kita baru menghormati lain, atau mungkin sebaliknya gimana gitu. Ya gimana enaknya saja lah. Ya mungkin segitu dari pembahasan atau pemaparan saya. Mohon maaf atas atau ada kekurangan atau kesalahan atau salah kata lah, mohon maaf. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.